Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati. Kita bersyukur ada lagi di minggu yang baru. Bersyukur buat hari-hari yang luar biasa yang boleh kita lalui bersama Tuhan. Sehingga pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dan kita boleh menikmati lagi hari yang baru bersama Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh rasa syukur kepada Bapa di surga. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna, buat penyertaanmu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kami boleh lalui di dalam penyertaan-Mu, di dalam pemeliharaanmu yang sempurna dan ajaib bagi kami. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian syukur penyembahan kami kepadamu, mengagungkan, meninggikan Engkau. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi mereka katakan, saat pagi hari kami datang di hadirat-Mu. Saat pagi hariku datang lagi, amin, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau
Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa roh dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu, sebab kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Sebab kami tenang di dekat-Mu. Kau menyertai kami, Kau menjagai kami, Kau pelihara kami, Kau berkati kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau baik, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya, selamanya. Kami muliakan Engkau, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, terpujilah
namamu, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, muliakan namamu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami tinggikan namamu, kami pujikan. Haleluya, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Selamanya. Kami puji Engkau, kami sembah. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang sukar bagimu. Kau yang sanggup, kau yang mampu menolong kami. Sebab itu kami tetap berharap hanya padamu. Sebab itu kami mau terus percaya hanya kepadamu. Kami sembah,
terpuji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, sebab Kau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib. Kau selamatkan kami, Kau tebus hidup kami, Kau hapus dosa-dosa kami, Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu, ahli waris kerajaan. Kami bersyukur Kau jagai kami seperti biji mata-Mu. Kau tuntun dan bimbing kami dengan kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Tiada yang lain, hanya Engkau. Bapa yang kekal, Raja damai. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebab kami dapat memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjawab setiap seruan doa. Semua karena kebaikan, bukan karena kebaikan kami. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan ku
dapat memanggilmu Bapa, Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sangka Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, ya bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau berikan aku layak aku dapat memanggilmu Bapa. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kami datang. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal, takkan kami biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada, Kau selalu ada baginya, Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Engkau yang selalu ada di sepanjang hari-hari hidup
kami. Engkau yang memberikan apa yang kami butuhkan di dalam hari-hari hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik yang memelihara hidup kami. Bahkan bukan hanya soal makan, minum, dan pakai yang Kau sediakan bagi kami, tapi semua yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan. Ada kekuatan, kesehatan, hikmat, dan pengurapan yang terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Waktu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu buat pemeliharaanmu yang ajaib dan sempurna. Waktu kami mau dengar lagi tuntunan pimpinan dan arahan melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan sesuai dengan firman. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukannya dengan taat dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Izin minum sebentar. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-15. Boleh dibilang ini adalah lanjutan dari pasal yang ke-14 kemarin. Di pasal 14 kita membaca bagaimana tanah Kanaan dibagi-bagi, dan kemudian pada perikop berikutnya Kaleb datang kepada Yosua untuk meminta Hebron karena sudah dijanjikan oleh Musa sejak 45 tahun sebelumnya, pada waktu mereka selesai mengintai tanah Kanaan pada waktu pertama kali ketika mereka lebih kurang 1 tahun keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mereka sudah sampai di Kades Barnea, dan kemudian Musa mengutus 12 pengintai, dan di antaranya adalah Kaleb dan Yosua. Tapi karena berita buruk yang disampaikan 10 orang, maka mereka harus menanggung konsekuensi dari persumutan dan pemberontakan mereka. Mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Dan hari ini kita baca di kitab Yosua dari pasal yang pertama bagaimana bangsa Israel mulai menduduki tanah Kanaan, dimulai dari mereka menyeberangi Sungai Yordan, kemudian mengalahkan Yeriko, mengalahkan Ai, dan kota-kota berikutnya. Nah, di pasal yang ke-15 kita baca dari ayat yang pertama, ini bicara tentang batas-batas daerah Yehuda, yaitu suku di mana Kaleb berasal. Saya bacakan bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Lam Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Asmon dan keluar pada sungai tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla melalui sebelah utara Bet Araba, kemudian batas itu naik ke Batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akor, batas itu naik ke Debir dan menuju ke utara ke Gilgal, di seberang pendakian Adumim, yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En-Semes dan keluar ke En-Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di sebelah lembah Hinnom, di sebelah barat di ujung utara lembah Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air
Neftoa, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala, itulah Kiryat Yarim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yarim, itulah Kesalon, turun ke Bet-Semes dan terus ke Timnah. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru batas-batas daerah Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Nah, jadi setiap suku mendapatkan bagian masing-masing dan batas-batasnya, patok-patoknya itu sudah ditetapkan masing-masing. Bahkan kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kita tahu bahkan tanah-tanah warisan itu tidak boleh berpindah. Nah, jadi dari perikop pertama, kita juga pernah belajar di kitab Amsal bahwa kita tidak boleh menggeser patok tanah. Nah, jadi artinya kita mau belajar mensyukuri bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Karena masing-masing kita tentu punya bagian porsi kapasitas masing-masing sesuai dengan apa yang ada pada kita. Karena berkali-kali kita belajar bahwa yang namanya keadilan Tuhan itu bukan sama rata, tapi keadilan Tuhan itu pemberian yang terbaik masing-masing bagi kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Sama seperti pembagian tanah bagi bangsa Israel. Tiap-tiap suku luasnya pasti berbeda, tapi sesuai dengan jumlah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan. Nah, artinya hal yang pertama yang kita bisa belajar, bersyukurlah untuk semua yang Tuhan sudah berikan di tangan kita, karena itu yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Sehingga pembelajaran berikutnya adalah jangan pernah iri dengan orang lain. Kalau kita lihat kok orang lain kayak dapatnya bagian lebih besar, kok orang lain dapatnya lebih banyak, nggak usah iri Bapak Ibu. Seperti khotbah yang saya sampaikan di bulan ini, milikilah rasa cukup, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan. Percayalah Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Karena jangan-jangan kalau diberi lebih dari kemampuan kita, itu kita sedang mencobai diri sendiri, diseret oleh keinginan sendiri, dan kemudian akhirnya itu yang membuat kita kemudian jatuh. Sama seperti di camp pria sering dikatakan pria itu kalau nggak punya apa-apa pegangan Tuhan kuat-kuat, tapi kalau punya banyak maka semua mau dipegang. Jadi ketika kita punya rasa cukup, ketika kita mensyukuri semua yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita, walaupun sekali lagi ini tidak pernah bermaksud sama sekali, oh kalau gitu malas-malasan saja, nerimo, nasib. Enggak, karena di dalam Tuhan tidak ada yang namanya nasib atau pradestinasi. Tuhan itu tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Dan Tuhan yang jauh lebih tahu kapasitas dan kemampuan kita. Kalau kita terkadang nggak sadar diri dengan kemampuan, karena akhirnya dilingkupi dengan yang namanya ambisi, dan itu yang membuat seringkali kita justru terjebak dengan rasa iri kepada orang lain, walaupun terkadang dibungkus dengan kata-kata, oh itu memotivasi saya untuk mendapat lebih. Nah, ya kalau bicara soal hati kan siapa yang tahu apakah itu motivasi atau ambisi, ya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi maksud saya dari sisi Tuhan, percayalah Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. Dia memberikan sesuai dengan porsi apa yang kita butuh. Dan dari sisi kita, belajarlah bersyukur untuk batas-batas dalam tanda kutip yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Nggak usah iri, apalagi geser sana, geser sini dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pembelajaran yang pertama kita belajar hari ini, yuk bersyukur buat semua yang Tuhan berikan kepada kita, jangan iri dengan orang lain. Nah, perikop berikutnya kita belajar dari
seorang yang bernama Kaleb. Ayat 13, tetapi kepada Kaleb bin Yefun diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nah, bicara tentang Kaleb, sekali lagi kita belajar dan diingatkan tentang bagaimana kemurahan hati Kaleb, bagaimana kerendahan hati Kaleb, bagaimana Kaleb mempunyai respon yang benar. Karena kalau dari pasal 14 kemarin kita baca, bagaimana Kaleb sabar menantikan janji Tuhan, tidak berambisi, dan tidak minta diprioritaskan, tidak minta dinomorsatukan. Karena kita tahu dari pasal 14, Kaleb meminta tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya melalui Musa, itu setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan lebih kurang 5-6 tahun. Karena dari pasal 14 kita tahu, waktu Kaleb meminta, itu usianya sudah 85 tahun. Dan berdasarkan pengakuan Kaleb juga yang dicatat firman Tuhan, kita tahu, waktu mereka mengintai tanah Kanaan untuk pertama kali, usianya itu 40 tahun. Dan kemudian mereka harus berputar-putar lagi 40 tahun, dan itu dihitung sejak mereka keluar dari Mesir. Jadi sebenarnya ada kurang lebih hanya 39 tahun sejak mengintai di Kades Barnea, sampai bangsa Israel menjejakkan kaki di tanah Kanaan. Dan kemudian Kaleb umur 85 tahun baru dia minta. Berarti ada rentang waktu 5-6 tahun. Beberapa pasal sebelumnya kita tahu juga ada kalimat yang saya ajar minggu lalu, lama Yosua dan bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Nah, artinya selama 5-6 tahun, Kaleb tidak menuntut haknya lebih dahulu, sekalipun dia orang yang paling senior, dan boleh dibilang dia orang yang taat kepada firman Tuhan, tapi Kaleb rendah hati. Kaleb mengizinkan suku-suku yang lain mendapatkan bagiannya. Dia bersama-sama berperang dengan bangsa Israel, bersama Yosua, mendampingi Yosua, memimpin bangsa Israel, memerangi tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan. Dan kemudian barulah ketika 5-6 tahun kemudian, ketika bangsa Israel hampir keseluruhan sudah mendapatkan tanah bagiannya, baru Kaleb meminta haknya. Jadi belajar dari sikap hati Kaleb yang rendah hati, tidak ambisi, tidak mau dinomorsatukan, tapi dia terus sabar menantikan janji Tuhan. Jadi mari miliki sikap hati seperti Kaleb. Bahkan ketika kita baca di perikop ini, ketika akhirnya anaknya yang diberikan kepada Otniel yang merebut daerah 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 apa tadi ya? Siapa yang mengebuk Kiryat Sefer dan merebutnya, maka akan diberikan kepadanya Aksa anaknya. Dan ketika akhirnya Otniel merebut Kiryat Sefer dan kemudian minta lagi tambahan melalui anaknya, yaitu mata air, maka sekali lagi kita belajar Kaleb ini benar-benar orang yang murah hati. Ini bukan karena bicara, oh itu kan karena anaknya, oh itu karena calon mantu dan mantunya. Enggak, tapi memang ini orang yang murah hati. Dan mari kita juga belajar seperti fokus kita tahun ini, murah hati. Kalau memang kita punya,
Ketika orang meminta lebih, dan itu memang sebuah kebutuhan, karena kita tahu kan, Gilead Shepherd itu tanah yang gersang, dan mereka butuh air. Ketika mereka butuh air, ya Kaleb memberikan kepada mereka mata air. Jadi kita belajar dari sikap hati Kaleb, dan biarlah itu juga menjadi sikap hati kita. Rendah hati, murah hati, respon benar, tidak ambisi. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita belajar dari Kaleb. Dan tentunya saya percaya Bapak Ibu akan mendapatkan dan menemukan lebih banyak lagi karakter Kaleb yang harus juga ada dalam karakter kita. Karena itu jugalah karakter Kristus. Nah, perikop berikutnya, ini adalah batas suku-suku dan kota-kota, kota-kota untuk suku Yehuda. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kades, Hazor, Kitnan, Zif, Telem, Bealot, Hazor, Hadata, Keriot, Hezron. Itulah Hazor. Amam, Sema, Molada, Hazar, Gada, Esmon, Betpelet, Hazar Zua, Bersheba, dan segala anak-anak kotanya. Baala, Iyim, Ezem, Eltolat, Ezil, Horma, Ziklak, Matmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Estaol, Zora, Asna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azeka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadasa, Migdalgad, Gilead, Mispa, Yoktil, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naamah, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Azang, Yifta, Asna, Mezib, Kehila, Akzib, dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya. Sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, itulah Debir, Anak, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapua, Afeka, Hutta, Kiryat Arba, itulah Hebron, dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zif, Yuta, Yizel, Jogdeam, Zanoa, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Betzur, Gedor, Ma'arab, Ben Anot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, dan Rabah, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, Kota Garam, dan Engedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Nah, apa yang kita bisa belajar dari perikop ini? Tentu kalau kita baca sepintas, aduh pusing sekali nama-nama yang asing bagi telinga kita. Tapi ya kita bisa belajar dalam segala sesuatu, yuk belajar teliti. Ya terlepas kita mungkin foto karakter dominan, terlepas foto karakter kita orang intim, kita bukan orang cermat. Tapi mari belajar seperti apa yang firman Tuhan catat. Mulailah belajar detil sampai hal-hal yang terkecil. Kalau di perikop yang pertama tadi kan garis besarnya, batas-batasnya. Nah, di perikop yang ketiga dari kitab Yosua ini didetilkan setiap nama desa dan kotanya. Jadi yuk sama-sama kita belajar dalam hidup ini, semakin hari kita semakin bijak, semakin hari kita semakin cermat, dan itu yang terus juga saya belajar. Apalagi kalau bicara foto karakter, justru cermat saya agak-agak turun hari-hari ini, karena mungkin karena dominannya yang muncul, jadi cermatnya agak turun. Nah, terlalu ngegas, lupa ngerem. Nah, makanya yuk kita belajar sekali lagi, terlepas bukan soal foto karakter, karena kita tidak mau memenjara hidup kita dengan foto karakter kita. Apa yang perlu kita rubah dari hidup kita, mari kita rubah.
Apa yang kuat dalam hidup kita, kita pertahankan, bahkan kita pertajam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, ada waktu 2-3 menit sebelum saya serahkan kepada Hengki. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami terus datang di pagi hari dengan keadaan baik dan sehat ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan terus menuntun kami, Tuhan terus membawa kami hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga setiap kebenaran firman-Mu yang kami dapatkan di pagi hari ya Tuhan. Kami mau terus mempraktekkan setiap harinya ya Bapa, dengan selalu bersyukur, merasa cukup dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Dan juga kami terus belajar untuk taat seperti Kaleb ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan Tuhan terus urapi dengan pengurapan yang lebih lagi ya Bapa. Dan juga buat istri dan juga anak-anaknya, Tuhan juga berkati dan lindungi ya Bapa, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Biar di pagi hari ini juga kami terus sepakat berdoa buat Ko Andreas ya Tuhan. Biarlah hatinya terus teguh dan percaya kepada Engkau ya Bapa, yang sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidupnya ya Bapa, yang pernah dikenalnya ya Tuhan. Biarlah apapun doktrin yang akan masuk Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus bekerja ya Tuhan, yang terus memampukan dia, memberikan dia hikmat-Mu ya Bapa, yang terus berjalan untuk bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami serahkan Ko Andreas ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga kami terus berdoa buat Christopher ya Tuhan, yang sudah pulang tapi belum dioperasi ya Bapa. Biarlah eh, Tuhan memperlancar ya Tuhan, eh, waktu pengoperasian yang sudah dijadwalkan ya Tuhan. Dan juga kami percaya Christopher Tuhan akan sehat, akan pulih ya Tuhan, akan sembuh ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan yang memberikan dia kesembuhan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih dan juga buat Ceyeni dan suami juga Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, Tuhan juga ketabahan untuk terus Tuhan hidup di dalam Engkau, terus merawat Christopher ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberikan keluarga besar Christopher perlindungan dan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan. Tuhan terus berkati kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu dan cucu kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Dan Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Tuhan juga berkati pekerjaan usaha kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa memberkati sepanjang hari ini ya Bapa. Kami percaya kami terus berjalan bersama dengan Engkau, karena ada perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini, dan Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati pemerintahan yang ada. Biarlah pemerintahan kami terus Tuhan eh, bekerja untuk membangun bangsa kami Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Dari presiden sampai ke jajaran yang terendah ya Bapa. Tuhan berkati senantiasa pemerintahan kami, dan juga Tuhan berkati bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Kami serahkan Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhiri silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan lagi bagi kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan tuntunan tangan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh menikmati penyertaan-Mu, kemurahan-Mu di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam setiap perjalanan kami, baik di darat, laut, maupun udara. Penyertaan-Mu menjadi bagian perlindungan-Mu kami nikmati sepanjang hari ini. Dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami yang seturut firman, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, biar Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi Pak Heri, terima kasih firman-Nya ya Pak. Pagi, Thank you. Pak Dong, Ya. Tuhan memberkati. Mau pergi berenang ya pagi